Selamat pagi anak bapak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, hari ini perjumpaan kita masih berkaitan dengan gerbang logika. Sesuai janji bapak, bapak akan melakukan tutorial di sini bagaimana cara mengaplikasikan gerbang logika ke dalam Microsoft Excel. Seperti itu. Nah, di sini bapak akan mengkombinasikan antara gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Nah, jadi masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai gerbang logika. Gerbang logika AND akan menghasilkan nilai benar jika kedua pernyataan atau lebih itu bernilai benar. Nah, jika salah satu saja salah atau semuanya bernilai salah, bagi gerbang logika AND itu sudah dianggap bernilai salah. Begitulah dengan gerbang AND. Jika gerbang OR, dia akan menganggap pernyataan benar akan menghasilkan nilai benar jika salah satu saja dari semua pernyataan bernilai benar atau semuanya benar. Ya, salah satu saja dari semua pernyataan atau semua pernyataan itu benar, maka bagi gerbang OR itu sudah dianggap benar. Nah, sebaliknya, gerbang OR akan menganggap nilai salah jika semua pernyataan itu salah. Jadi ada sedikit kebalikan dengan nilai N ya. Kalau Bapak asumsi sendiri, sebenarnya gerbang OFF itu adalah tipe gerbang pemaaf. Kalau Bapak ya, Bapak akan beranggapan seperti itu. Nah, kalau gerbang logika NOT itu malah sebaliknya. Jika yang ditampilkan itu ternyata pernyataannya adalah benar, akan dianggap salah. Jika yang ditampilkan itu pernyataan dianggap salah, maka akan dianggap benar. Nah, itulah gerbang NOT. Ya, menghasilkan nilai yang sebaliknya. Oke, nah sebelum Bapak membahas lebih lanjut, Bapak mau menyampaikan bahwa saja pernyataan itu ada dua jenisnya, pernyataan yang sifatnya terbuka dan pernyataan yang sifatnya tertutup. Apa beda dari kedua pernyataan tersebut? Pernyataan yang sifatnya terbuka nilainya relatif. Sedangkan pernyataan yang sifatnya tertutup nilainya sudah pasti. Bapak berikan contoh pernyataan yang bersifat terbuka. Misalkan Bapak berikan seperti itu. Misalkan Bapak berikan pernyataan Sekolah Harapan Mandiri adalah sekolah terbaik se-Indonesia. Bapak bernada seperti itu. Itu termasuk pernyataan terbuka. Kenapa Bapak anggap pernyataan terbuka? Bagi siswa Harapan Mandiri, mungkin Harapan Mandiri adalah sekolah terbaik. Itu sudah pasti. Ya, pasti Harapan Mandiri yang terbaik. Namanya kita belajar di sekolah ini, ya kita harus menjunjung tinggi sekolah itu kan gitu. Bagi siswa Harapan Mandiri adalah sekolah terbaik. Namun, bagi siswa yang lain yang tidak sekolah di Harapan Mandiri, mereka belum tentu mengatakan bahwa saja Harapan Mandiri adalah sekolah terbaik. Nah, itulah perbedaannya. Ya. Jadi, kesimpulannya, pernyataan yang terbuka itu bisa jawabannya iya, bisa jawabannya enggak. Ya, tergantung dari siapa yang kamu berikan pernyataan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau gerbang logika, kalau pernyataan tertutup, itu malah sebaliknya. Ya, pernyataan tersebut memiliki nilai pasti. Contohnya seperti ini. 1 tambah 1 nilainya 2. Itu udah pasti. Kamu nanya ke siapapun, 1 tambah 1 pasti hasilnya 2. Ya, kamu nanya ke siapapun pasti hasilnya seperti itu. Ya, itulah pernyataan tertutup. Bisa ya membedakan kedua pernyataan ya, pernyataan yang sifatnya terbuka dengan pernyataan yang sifatnya tertutup. Kalau terbuka itu relatif, tergantung siapa yang kamu tanya, kamu berikan pernyataan tersebut. Jadi jawabannya bisa iya, bisa enggak, bisa iya, bisa enggak. Nggak ada suatu kepastian. Itulah pernyataan yang sifatnya terbuka. Kalau pernyataan yang sifatnya tertutup, udah pasti jawabannya, siapapun yang kamu tanyakan udah pasti jawabannya iya atau tidak. Contohnya tadi, 1 tambah 1 nilainya 2. Kamu nanyakan ke guru manapun, kamu nanyakan ke siswa manapun, jawabannya udah pasti iya benar, 1 tambah 1 itu 2.
Nggak ada yang beranggapan 1 tambah 1 itu 3. Nggak ada yang beranggapan 1 tambah 1 itu 2 adalah salah. Nggak ada yang beranggapan seperti itu. Paham ya? Itulah pernyataan-pernyataan. Nah, nanti kamu akan bahas lebih dalam mengenai pernyataan itu. Kapan, Pak? Nah, kamu akan bahas nanti di tingkat yang lebih tinggi. Nah, tepatnya di pelajaran matematika di SMA nanti. Nanti kamu akan pelajari, namanya di sana adalah logika matematika. Logika matematika. Nanti ada kaitannya dengan ini. Oke, jadi kalian pelajari serius sekarang. Jadi kedepannya kamu nggak akan susah lagi. Ya, oke. Itulah sedikit gambaran yang bisa Bapak berikan. Kita masuk ke materi pertama. Gerbang logika. Microsoft Excel versi 2010 yang akan kita bahas. Contoh pertama adalah jika B1 berisikan rumus sama dengan N, buka kurung sum A1.2A3 lebih besar sama dengan 70, max A1.2A3 lebih kecil sama dengan 100, maka hasil akan ditampilkan oleh sel B1 jika A1 berisikan angka 50, sel A2 berisikan angka 78, dan sel A3 berisikan angka 96 adalah. Nah, cara menjawabnya gampang. Langkah pertama adalah kita tulis dulu rumus yang ada di sel B1. Nah, sini sudah Bapak tuliskan. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita diminta untuk menyelesaikan ini. Nah, cara menyelesaikannya adalah fokuskan dulu yang ada di dalam kurung atau di belakang dari N. Di sini. Ya, kita fokuskan dulu yang di sini. Oke. Nah, titik koma itu adalah pemisah. Kita pisahkan dulu. Kita kerjakan dulu yang pertama. Katanya, jumlahkanlah A1, karena sum itu jumlah ya. Jumlahkanlah A1 sampai dengan A3. Apakah nanti nilainya lebih besar atau sama dengan 70? Nah, kita jumlahkan nih. 50 ditambah 78. 50 ditambah 78 itu adalah 128. Ya, 128. Kalau dijumlahkan ya, Nak ya. Kalau ditambah lagi dengan 96, ya itu hasilnya adalah 224. Nah, apakah 224 lebih besar atau sama dengan 70? Jawabannya udah pasti ya, benar atau true. Bapak singkat dengan T. True. Kita lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua di sini adalah apakah nilai maksimum dari A1 sampai A3 itu lebih kecil dari angka 100, lebih kecil atau sama dengan angka 100? Nah, maksimum itu kan yang dicari nilai terbesar dari sel 1 sampai sel 3. Nah, A1 tadi nilainya 50, A2 nilainya 78, A3 nilainya 96. Maka yang paling besar dari ketiga sel tersebut adalah 96. Apakah 96 itu lebih kecil sama dengan angka 100? Jawabannya udah pasti iya, true lagi, kan gitu ya. Nah, bagi si gerbang N, Bapak lingkari nih. Bagi si gerbang N, jika kedua pernyataan, ini kan hanya dua pernyataannya, bernilai true, maka apa yang dijawab oleh si N nanti? Apa yang ditampilkan oleh si N nanti kalau dua-duanya bernilai true? Pastinya yang ditampilkan itu adalah nilai true. Nah, inilah yang ditampilkan oleh sel B1 nanti. Karena di sel B1 itu yang berisi rumus ini, kan seperti itu. Susah di contoh nomor 1. Kalau kurang begitu paham, kita lihat contoh nomor 2. Di contoh nomor 2, jika B1 berisikan rumus sama dengan not N min A1.2A3 lebih kecil sama dengan 70, kemudian ada average, buka kurung, A1.2A3 lebih kecil sama dengan 100, maka hasilnya ditampilkan oleh sel B1 jika A1 berisikan angka 48, A2 berisikan angka 81, dan sel A3 itu berisikan angka 21 adalah. Nah, kita diberikan pernyataan seperti itu. Jadi cara ngerjakannya adalah kita tulis kembali. Ya, kita tulis kembali. Nah, ini kan kita tulis kembali ya. Dan kita tulis kembali, kemudian yang kita lakukan adalah
fokuskan dulu yang ada di belakang not. Yang ada di belakang not kan ada si N. Lagi-lagi N itu adalah gerbang logika, kan gitu ya. Selain not, di sini ada N. Berarti ada 2 gerbang logika di sini. Nah, fokuskan di gerbang logika yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini, gerbang logikanya, tepat di belakangnya ada pernyataan. Ini dia pernyataannya. Seperti itu. Titik koma, seperti biasa, titik koma atau koma adalah tanda pemisah. Kita pisahkan dulu dia. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang pertama. Ini pernyataan pertama dan ini pernyataan kedua. Pak, jadi kalau titik komanya ada 5, berarti ada 5 pernyataan. Kalau titik komanya ada 3, berarti 3 pernyataan. Kalau 1 pernyataan. Nah, sekarang kita lihat. Dari pernyataan ini kita bahas yang pertama. Nilai minimum dari A1 sampai dengan A3 itu katanya lebih kecil dari angka 70. Benar atau salah? Kita lihat. Di sel A1 itu berisikan angka 48, sel A2 berisikan angka 81, sel A3 berisikan angka 21. Jelas yang paling kecil itu kan angka 21. Nah, 21 kita masukkan kemari. 21 lebih kecil nggak dari 70? Lebih kecil sama dengan 70 nggak ya? Ya jelas benar kan gitu. Jadi pasti nilainya true. Oke, langkah berikutnya. Selesai kita menjawab pernyataan yang pertama, kita lanjut pernyataan kedua. Average. Average itu menyatakan rata-rata. Rata-rata itu bagaimana, Pak? Rata-rata itu artinya jumlahkanlah, kemudian bagikan dengan berapa banyak datanya. Kalau kita jumlahkan nih, 48 tambah 81 tambah 21, hasilnya kan 150. Ya, hasilnya nanti setelah dijumlahkan 150. Kemudian bagilah dengan berapa banyak datanya. Di sini 1, 2, 3, berarti ada 3 data. Nah, kalau 150 dibagi 3, hasilnya kan 50 ya, benar ya? Nah, kemudian ditanya lagi, apakah benar 50 itu lebih kecil atau setidaknya sama dengan angka 100? Ya benar kan gitu. Jadi hasilnya adalah true. Selesai kita menjawab 2 pernyataan ini, kita kembali ke gerbang N. Nah, bagi gerbang N, kalau 2 pernyataan bernilai true, si gerbang N akan menghasilkan nilai true. Pastinya. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai N, kita kembali ke nilai not. Karena yang paling depan itu gerbang not. Not itu adalah membalikkan nilai yang seharusnya. Harusnya nilainya true, karena dibalikkan kondisinya, maka menghasilkan nilai false. Maka jawabannya adalah false. Sampai sini paham? Itulah contoh nomor 2, nak. Jadi contoh nomor 1 dan nomor 2 itu berkaitan. Pola penyelesaian masalahnya sama. Ya, pola penyelesaiannya sama. Intinya adalah kita harus bedakan dulu yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu, yang mana yang nomor 2, yang mana nomor 3, dan seterusnya. Oke, jika contoh nomor 1 dan contoh nomor 2 itu masih samar-samar, kita lihat contoh nomor 3. Di contoh nomor 3, kita diberikan soal seperti ini. Jika B1 berisikan rumus sama dengan OR, count, A1.2 A3 lebih kecil sama dengan 4, count blank, A1.2 A3 lebih kecil sama dengan 2, maka hasil yang ditampilkan oleh sel B1 jika sel A1 berisikan angka 121, sel A2 berisikan angka 37, sel A3 berisikan angka 0. Jadi, jawabannya apa dong? Nah, seperti yang kita kerjakan di 2 contoh soal sebelumnya. Berarti langkah pertama kita harus tulis dulu rumus yang ada di sel B1. Nah, udah Bapak tulis. Kemudian, langkah berikutnya adalah kerjakan pernyataan dulu. Pernyataannya itu selalu ada di belakang gerbang logika. Nah, gerbang logika di sini adalah gerbang OR. Tepat di belakangnya ada pernyataan. Ini dia pernyataannya. Di sini hanya terdapat 2 pernyataan. Kok tahu ya, Pak ya? Gampang kan, tadi Bapak udah kasih kuncinya, yaitu cari titik koma. Karena titik koma itu pemisah antara pernyataan-pernyataan. Jadi, Bapak tarik garis untuk memisahkan itu. Bapak anggap ini pernyataan pertama, dan Bapak anggap ini adalah pernyataan kedua. Nah, di pernyataan pertama, diminta adalah count. Apa itu count? Count itu adalah jumlahkanlah
sel-selnya. Ada berapa banyak sih sel-sel yang berisi? Ada berapa banyak sih sel-sel yang berisi? Ingat, yang Bapak sampaikan, yang berisi. Ya. Nah, kita lihat nih. 121 di sel A1. Artinya sel A1 itu berisi angka 121. Jadi karena A1 sudah berisi, berarti bagi count dia dihitung 1. A2-nya apakah berisi? Ya, berisi angka 37. Berarti A2-nya sudah berisi. Jadi bagi count dia sudah dihitung 1 lagi. Jadi totalnya udah 2. Nah, di sel A3 berisikan angka 0. Walaupun angka 0, tetap berisi. Kan gitu. Bagi count itu diangkat 1 lagi, jadi totalnya ada 3. Nah, ditanya nih, apakah 3? Mana ya? Oh, ini nih. Apakah 3 lebih kecil atau setidaknya sama dengan angka 4? Jawabannya benar ya. Pasti jawabannya true. Berikutnya count blank. Apa itu count blank? Count blank itu adalah hitunglah sel yang tidak berisi. Hitunglah sel yang kosong. Di sel A1 sampai dengan A3. Jelas tadi kita sudah hitung. Tidak ada satupun sel yang kosong. A1 berisikan angka 121. A2 berisikan angka 37. A3 berisikan angka 0. Kan nggak ada yang kosong. Ya kalau gitu count blank-nya nanti akan bernilai 0. Apakah 0 lebih kecil dari angka 2 atau lebih kecil sama dengan angka 2? Kan jawabannya lagi-lagi true. Setelah kita menyelesaikan kedua pernyataan, kita kembali ke gerbangnya. Gerbangnya adalah gerbang OR. Apa yang dilakukan gerbang OR jika terdapat dua pernyataan yang bernilai true? Maka gerbang OR akan menjawab dengan nilai true. Nah, khusus untuk contoh nomor 3, jawabannya adalah true. Jadi, cara kerjakannya, konsep pengerjaannya semua sama dengan contoh nomor 1 dan contoh nomor 2, bukan? Itu contoh nomor 3. Nah, bagaimana dengan contoh nomor 4? Contoh nomor 4. B1 berisikan rumus sama dengan not, buka kurung OR, left A1,2 sama dengan Q. Right A1,2 sama dengan DA. Maka agar hasil yang ditampilkan adalah true, berharap nih nilainya true. Ya, berharap dengan nilai true. Maka nilai yang harus ada pada sel A1 adalah, langkah pertama pasti kita tulis dulu rumus yang ada di sel B1. Kita fokuskan ke OR-nya. Kenapa fokuskan ke OR-nya dan not-nya? Kenapa kita fokuskan ke kedua gerbang logika tersebut? Karena hasil yang ditampilkan itu adalah true. Bagi si not itu harus muncul true. Kalau not itu harus muncul true, not itu kan nilai sebaliknya. Apa yang dilakukan, apa yang harus diisikan agar not menghasilkan nilai true? Jawabannya udah pasti false. Gitu. Artinya, yang di sini semua itu harus bernilai false. Kalau yang di sini semua bernilai false, yakinlah si not nanti akan menghasilkan nilai true. Nah, seperti itu. Ini harus false. Bagaimana supaya OR-nya, nah inilah, bagaimana supaya OR-nya nanti bernilai false? Nah, kita pikirkan lagi, bagaimana supaya nanti hasilnya false ya? Apa yang harus dilakukan? Nah, ingat, gerbang logika OR akan menghasilkan nilai false jika dua-dua atau semua pernyataan bernilai false atau bernilai salah, kan gitu. Artinya, pernyataan-pernyataan tersebut harus salah. Kalau pernyataan tersebut salah, udah pasti nilainya nanti false bagi si gerbang OR. Nah, jadi gerbang OR harus menghasilkan nilai false. Nah, artinya kedua pernyataan, kok Bapak tahu bisa 2? Kan Bapak sudah jelaskan tadi. Pak tarik garis pemisah di sini jelas kedua pernyataan di belakang gerbang OR ya, itu harus bernilai false. Ini dua pernyataan. Oke, harus bernilai false. Nah, berarti pernyataan tersebut adalah supaya left A1,2 itu bukan si Q. Kalau sama dengan Q berarti nilainya true ya kan? Jadi supaya left A1,2 itu bukan Q dan right A1,2 itu juga bukan DA. Maka contoh-contohnya apa? Bisa saja anak Bapak menuliskan kata sapi.
Kok sapi, Pak? Ya, bisa aja. Kenapa? Karena kalau menuliskan angka sapi, si left yang ngambil 2 huruf. 2 huruf di depan itu sa, bukan ku. Udah pasti salah. Nah, bagi pernyataan kedua, yang di belakang ini adalah 2 huruf di belakang. Itu adalah pi. Ya, sesuai dengan rumusnya, right itu kan mengambil 2 huruf di belakang. Kenapa 2 huruf, Pak? Karena di sini angka 2 huruf di belakang. 2 huruf di belakang dari kata sapi ini kan pi ya. Pi itu apakah sama dengan da? Kan salah. Berarti kan false lagi nih. Nah, jadi kalau false dan false, bagi si gerbang OR hasilnya pasti false. Ketemu si gerbang not, balikan lagi kondisinya jadi true. Itulah caranya. Apakah boleh jawaban lain? Boleh. Nggak hanya sapi, sate juga boleh. Ya, sate juga boleh. Asalkan dua-duanya itu false. Kalau kuping boleh, Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau Bapak tulis kuping, kuping tahu ya, Nak ya? Kuping itu bahasa Amerikanya telinga. Ya, kuping. Kenapa nggak boleh, Pak? Karena left, 2 huruf di depan, itu apakah sama dengan ku? Ya benar ya kan? 2 huruf di depan dari kata kuping itu sama dengan ku. Ya berarti di sini benar. Pak tulis di bawah ya. Itu contoh yang nomor 2 ini. Nah, satu saja benar pun, apapun yang di sini, mau false kayak di pernyataan kedua, mau true kayak di pernyataan kedua, bagi si OR itu sudah dianggap true. Kan Bapak bilang tadi, gerbang logika OR jika satu saja bernilai true atau semuanya bernilai true, si OR akan menghasilkan nilai true. Jadi kalau si OR-nya menghasilkan nilai true, ketemu si NOT, maka membalikan nilai true tadi menjadi nilai false. Kan sudah salah. Yang diminta itu kan hasilnya true. Nah, itulah contoh keempat. Sampai sini paham ya, Nak ya? Nah, contoh kelima ini kamu yang kerjakan, Nak. Berikan jawabanmu di komentar nanti ya. Ini contoh kelima. Bapak lupa ganti ini kelima harusnya. Tapi anak-anak pasti paham lah ya. Jika B1 berisikan rumus sama dengan not, N left A1,2 sama dengan Q, lagi-lagi kata Q, right A1,2 sama dengan da, maka agar hasil yang ditampilkan oleh sel B1 adalah false, maka nilai yang ada pada sel A1 adalah nilai yang harus diketikkan di sel A1 adalah. Oke, Bapak tunggu jawabanmu nih di kolom komentar. Ya. Jadi jawabannya pasti jangan ada yang sama. Jangan ada menyebutkan jawaban yang sama. Kalau menyebutkan jawaban yang sama, ya berarti kamu nggak mikir, Nak. Kamu hanya ngambil jawaban temanmu yang sudah menjawab sebelumnya. Pikirkan lagi jawaban yang lain. Kan banyak kata-katanya ya. Oke? Bapak tunggu ya di komentar. Nah, Bapak kasih clue nih. Clue-nya adalah tuliskan dulu rumusnya. Ya, sampai di situ aja clue-nya bisa ya? Bisa lah. Jadi contoh nomor 5 ini mirip seperti contoh nomor 4. Jadi kalau kurang ngerti di cara ngerjakan contoh 5, coba buka lagi di contoh nomor 4. Kalau nggak ngerti juga, bertanyalah di komentar, Bapak akan menjelaskan. Oke? Jadi itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, Nak. Ya. Di pertemuan kita berikutnya, kita akan melakukan ujian. Ujian mengenai ini. Gerbang logika. Di minggu kedua Maret, kita sudah ujian tengah semester. Di minggu kedua Maret. Jadi persiapkan sedini mungkin untuk menghadapi nilai agar nilai-nilaimu bagus pada saat ujian tengah semester ya. Jadi persiapkan sedini mungkin. Paham ya, Nak ya? Oke. Demikian yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.